Shalom, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran soal sahabat yang ketujuh di triwulan ini. Tidak terasa kita sudah di pertengahan kuartal ini, dan menurut saya di pertengahan kuartal ini merupakan sebuah topik yang inti atau topik utama dari pelajaran kita sepanjang kuartal ini, karena topik pada pekan ini sungguh menarik. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga menjadi kekuatan pelajaran ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, hari ini hari Senin 7 November 2022, judul pelajaran sahabat kita adalah Dia Telah Bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah pelajari di hari kemarin bagaimana kubur Yesus disegel, dan iblis terasa senang, dan dia mau supaya Yesus menjadi orang yang ditahan oleh dia, sehingga dia tidak mau Yesus bangkit. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus itu juga ilahi, dan dia juga bisa mengembalikan nyawanya kembali semula, dan dia bisa bangkit, ya. Dan kita akan melihat apa yang terjadi ketika kebangkitan Yesus. Nah, mari kita baca, juga kita bisa baca di rumah di ayat-ayat berikut ini dari Matius 28 ayat 1 sampai 6, Yohanes 10 ayat 17 dan 18, dan Roma 8 ayat yang ke-11. Nah, kita akan mengetahui kejadian apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit. Dan sebelum kita ke sana, kita perlu mengetahui tokoh-tokoh siapa yang terlibat dalam kebangkitan Yesus. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut yang terlibat dalam kebangkitan Yesus, yang pertama ada Allah Bapa, yang kedua ada Roh Allah, yang ketiga ada Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, dan yang terakhir yang tidak kalah menarik ada tentara Romawi atau orang-orang Romawi. Nah, apa yang terjadi? Singkatnya di Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Ketika hari pertama minggu itu, maka malaikat perkasa turun dari sorga, dan terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat, dan dia sebagai pelaksana kebangkitan Kristus, maka dia membuka kubur yang disegel itu, dan Yesus bangkit. Seketika itu juga para tentara-tentara Roma penjaga kubur itu terkejut dan takut, sehingga mereka menjadi pingsan, ya. Dan malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena yang ada di situ bahwa Yesus yang disalibkan itu tidak ada lagi di kubur itu, sebab dia sudah dibangkitkan. Dan di Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6, malaikat itu berkata kepada Maria bahwa dia telah bangkit. Dan ini menjadi judul pelajaran kita hari ini, dia telah bangkit. Dan kata dia telah bangkit ini mempunyai makna yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ini bukan sekedar kata yang biasa, tetapi ini mempunyai makna bahwa Yesus menang atas maut. Yesus punya kuasa atas maut itu tersendiri, kematian itu tersendiri. Dan kebangkitan tubuh daripada Yesus ini mematahkan gagasan-gagasan para bapak gereja Yunani bahwa jiwa yang abadi dan tubuh itu lenyap ketika orang mati. Dan ini membuktikan bahwa keabadian jiwa itu tidaklah benar. Dan kata dia telah bangkit, Yesus telah bangkit, ini justru merupakan sebuah kabar sukacita, ya, bagi orang-orang percaya. Dan ini menjadi pengharapan bagi orang-orang percaya bahwa Yesus sudah mengalami kematian dan dia telah menang atas maut itu sendiri. Memang sebelum Yesus ada yang sudah bangkit juga, tetapi Yesus merupakan seorang pemeran utama atau pemeran kunci yang dinanti-nantikan, sebuah pengharapan, ya, di mana orang percaya itu berharap kepada kebangkitannya, gitu. Ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus sudah mengalami penderitaan, bahkan sampai titik terendahnya di kayu salib itu dia telah mati. Tetapi di balik daripada duka cita itu ada sukacita, ada kabar sukacita bahwa dia bisa menang atas itu, dia bisa menyelesaikan penderitaan itu. Dan di dalam kehidupan kita mungkin kita lagi sedang di titik terendah kita, tetapi di balik duka cita kita harus yakin bahwa ada sukacita yang luar biasa, ya, di mana kita bisa berharap kepada Yesus yang sudah melewati titik terendah itu, bahkan kematian atau maut itu tersendiri.
jika kita bisa bergantung terus kepada Yesus Kristus, ya. Yesus telah bangkit, ya. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain untuk apa kita belajar, ya? Untuk apa kita memberitakan Injil? Untuk apa kita belajar, sahabat, sampai sekarang? Tetapi karena Yesus telah bangkit, maka itu menjadi pengharapan bagi kita. Selanjutnya, cerita yang unik di Matius 28 ayat 11 sampai 15 juga, ya. Ini merupakan sebuah dusta yang luar biasa, di mana tentara Roma memang menyaksikan Yesus bangkit, tetapi para pemimpin Roma tidak mau untuk disaksikan bahwa Yesus telah bangkit, sehingga mereka membayar para penjaga kubur itu, sehingga mereka menyaksikan kebohongan bahwa mayat Yesus atau tubuh Yesus itu dicuri, ya, karena mereka membenci Yesus, karena mereka menentang Yesus. Tetapi pemberitaan atau Alkitab, firman Tuhan dan juga sejarah mencatatkan bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan ada juga saksi-saksinya, ya. Dan yang luar biasa dari sini adalah, yang uniknya adalah para tentara Roma, orang kafir pun itu, mereka adalah menurut saya orang yang pertama juga yang menyaksikan kebangkitan Yesus dengan mata kepala sendiri, ya. Dan Injil itu, ya, Injil tentang kebangkitan Yesus pun akan sampai kepada telinga-telinga orang kafir pada masa-masa akhir zaman ini. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya. Dia telah bangkit, Yesus telah bangkit. Ini merupakan sebuah pengharapan umat percaya, ya, bahwa suatu saat nanti ketika kita mati, kita percaya kita akan dibangkitkan, kebangkitan tubuh, bila mana Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.